Shalom para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Kami berharap Bapak, Ibu, dan keluarga senantiasa sehat di masa pandemi COVID-19 ini. Ini adalah podcast majalah Narwastu yang ke-8. Seperti yang sudah kami sampaikan, majalah Narwastu selain menerbitkan media cetak, juga ada media online, dan podcast ini adalah program baru kami. Seperti yang sudah kami sampaikan, podcast ini akan mewawancarai tokoh-tokoh Kristiani yang kami anggap inspiratif, mampu memotivasi, peduli pada persoalan gereja, bangsa, dan negara. Dan saat ini saya bersama seorang tokoh yang tidak asing lagi bagi kita. Ini saya sebut tokoh yang terbilang unik karena beliau juga seorang pakar kesehatan, seorang penulis buku, juga tokoh yang pernah mendapat penghargaan sebagai tokoh nasional anti narkoba tahun 2001 dari Presiden Republik Indonesia, dan beliau juga pimpinan Sinoge Gereja Kristen Bersinar. Beliau juga saat ini dipercaya sebagai Ketua Komite Medik Rumah Sakit UKI Cawang Jakarta, Kepala Kamar Operasi di Rumah Sakit UKI Jakarta, dan sempat menjadi pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit UKI, Direktur Utama Rumah Sakit UKI Jakarta. Saat ini saya bersama Bapak Pendeta Dr. Ruyandi Hutasoid, SPU. Shalom Pak, apa kabar Pak Ruyandi? Selamat baik semuanya. Selamat berjumpa dengan program podcast yang sangat bagus ya. Saya kira ini lebih inspiratif lagi karena orang sekarang sudah masuk ke media online ya. Jadi ini terobosan yang kedua yang saya lihat yang dibuat oleh Narwastu. Terima kasih Pak Ruyandi. Bapak sudah pernah berkunjung ke majalah Narwastu, dan saat ini kami berkunjung juga ke ruang praktik Bapak ya. Pak Ruyandi, Bapak 2 tahun sudah menjalani masa pandemi COVID, tapi walaupun usia Bapak sekarang sudah menjalani 73 tahun, tapi Bapak sangat sehat luar biasa Pak. Barangkali Bapak bisa menceritakan bagaimana Bapak menjalani masa pandemi COVID ini Pak. Ya, saya bersyukur pas mengalami pandemi COVID gelombang kedua yang sangat tinggi, tiba-tiba direkturnya diganti. Lalu mereka bingung cari direktur, dan mereka lihat saya yang tiap hari ada di rumah sakit dipilih jadi pelaksana tugas, dan saya menyaksikan sendiri bagaimana saya harus menutup IGD karena di dalam ruangan rawat udah penuh, IGD juga udah penuh. Dan pada saat itu ada saudara-saudara yang kita yang datang nggak dapat tempat sampai meninggal. Jadi betul-betul selama saya jadi direktur, puji Tuhan tidak satu pun perawat dan dokter yang meninggal. Ya. Jadi saya berdoa Tuhan jauhkan kami semua dari penyakit, dari kecelakaan, dan dari kematian. Jadi kedua Bapak tiap hari Pak ya? Iya. Bahkan Ibu Suset Happy spesial datang minta izin mendoakan pasien-pasien COVID dan dia masuk ke dalam ruang COVID mendoakan mereka dan sehat. Begitu Pak ya? Oke. Bapak sekarang sudah akan memasuki usia 73 tahun Pak. Iya. Sebenarnya bagaimana Bapak menjalani Pak masa COVID ini? Apalagi orang tua kan dibilang jangan terlalu banyak juga beraktivitas gitu. Iya. Sebenarnya peraturan dari pemerintah di atas 60 tahun nggak boleh praktek. Tapi saya membuat surat kepada direktur, apabila terjadi apa-apa dengan saya bertanggung jawab dari saya. Karena banyak pasien-pasien yang urologi di situ tutup, lalu mau berobat kemana? Jadi kita kan mesti melihat kepentingan pasien juga dipikirkan. Nah, puji Tuhanlah selama saya menjalankan tugas-tugas ini tidak satupun dari direktur direksi dan kawan-kawan yang kena COVID. Dan rahasianya apa? Rahasianya ya selain makanan yang sehat, ya, kita juga perlu olahraga yang cukup. Ya, olahraga yang cukup yang membuat badan kita fit. Bahkan olahraga harus dengan otot-otot besar, yaitu paha, betis, dan ini tangan. Karena apa? Olahraga yang baik di betis itu adalah jantung kedua kita. Dia mendorong ke atas pembuluh darah,
vena sehingga jantung kita ringan. Jadi bayangin kalau orang nggak pernah olahraga, jantungnya kerjanya lebih ekstra. Ya sudah tentu ya tidur mesti cukup. Ya. Jadi Bapak selama pandemi ini tidak kaget lagi kalau umpamanya ada berbagai masalah yang dihadapi banyak orang karena Bapak sudah terbiasa olahraga begitu. Iya. Dan pandemi itu persoalan mati hidup loh. Waktu itu di GD ada 25 pasien COVID, perawatnya cuma 4. Belum kasih obatnya, belum kasih makannya, dan mesti pakai lengkap semua lagi. Di situ saya kata stop, nanti mati semua perawat saya. Karena saat itu yang sakit mencapai angka 105 orang. Staf ambulans kena, laboratorium yang meriksa kena, suster-suster kena, ya. Dokter-dokter kena, tapi saya bersyukur dan mereka tidak ada yang meninggal. 105 bayangin tuh. Gitu, ya. Betul-betul saya baru mengerti kenapa saya dipilih direktur pelaksana tugas direktur. Iya. Tapi itu dari sisi dokter, dari sisi medis, Pak ya. Iya. Sebagai seorang pendeta, hamba Tuhan, apa refleksi Bapak tentang pandemi COVID-19 ini, Pak? Jadi gini, menurut Alkitab, Ibrani 12 ayat 26 sampai 28, Tuhan lagi menggoncang segala sesuatu. Goncangan itu adalah perubahan yang ada. Dan Tuhan goncangkan yang bukan dari Tuhan. Sehingga yang tinggal, yang tetap, yang memiliki kerajaan Allah. Kenapa? Karena kita nggak cukup hidup dengan Injil keselamatan. Injil keselamatan bicara keselamatan. Yang Tuhan mau kita pindah kepada Injil kerajaan. Berita utama perjanjian baru adalah bertobatlah karena kerajaan surga. Di kisah Rasul, Yesus sebelum naik ke surga, kisah 1 ayat 3, berulang-ulang menampakkan diri dan mengajarkan tentang kerajaan Allah. Jadi kalau kita hidup dalam kerajaan yang tergoncangkan, ya kita nggak tergoncangkan. Tapi mereka yang masih campur-campur, digoncang, semua yang bukan dari Tuhan dipindah keluar, dikeluarkan, tinggal yang dari Tuhan. Karena Tuhan nggak mau berkati orang yang masih campur-campur. Ya. Jadi selama masa pandemi ini, Bapak secara iman pun sudah siap ya? Iya. Kadang sudah itu marah-marah ke saya. Pakai double. Sebentar aja gitu. Karena saya berjalan di antara orang COVID semuanya. Bapak sempat sampai isolasi mandiri? Nggak pernah. Lalu bagaimana pendapat ibu di rumah? Iya, dia bilang kalau dokter yang lain sih kerja begini udah nggak tinggal di rumah katanya. Iya paling baju ubah kan, mandi udah. Ya. Tapi gini Pak Riyandi, Bapak selama ini dikenal seorang dokter yang sangat religius, jadi berhadapan dengan pasien pun diajak berdoa. Iya dong. Mungkin Bapak bisa cerita. Iya. Kebiasaan itu. Saya senang karena banyak pasien saya yang non Kristen. Mereka saya dengar kadang-kadang saya tahu ibu nggak usah sedih yang non itu ya. Mereka langsung diam. Kalau Kristen kan mudah kan kita ajak berdoa juga benar. Tapi mereka saya ajarin jangan takut bu, bisa nangis dia. Ternyata banyak beban yang buat orang sakit. Bukan beban-beban jasmani, tapi beban-beban kejiwaan, spiritual itu yang lebih berat rasanya daripada orang yang fisik. Jadi kalau orang kesal sama orang itu kan adrenalinnya naik. Kalau dikesal terus atau dendam sama orang berhari-hari, berbulan-bulan, pasti nangis. Dan karena dia selalu siaga, kolesterolnya naik, nadinya naik. Nanti mulai dia makan obat badan. Dari hipertensi 10% itu hanya karena masalah ginjal. 90% kalau kita buka di Google idiopatik, nggak ditahu penyebabnya. Hari ini saya kasih tahu penyebabnya adalah simpatik dominan. Terlalu tegang orang hidupnya. Jadi orang dalam keadaan apa? Defense mechanism terus. Kesel kan? Oh gitu. Sakit jantungnya. Apalagi makannya nggak benar lagi. Iya.
Saya kan membuat buku. Dulu kan saya tanya, Tuhan kenapa di kitab Imamat dijelaskan tidak boleh makan babi hutan? Ya, kok babi hutan gitu? Bukan babi. Dulu saya ngerti, ternyata babi dan sejenisnya itu, ya, memang diatur oleh Tuhan binatang yang bersisi, ikan yang tidak bersisi, ya, dan sebagainya itu memang nggak baik dimakan. Ternyata diselidiki oleh seorang penelitian, mereka makan makanan yang susah sekali dicerna. Itu penelitian resmi, susah dicerna. Dan itu yang Bapak tulis di buku Bapak itu. Iya. Nah, tapi yang kedua saya juga, yang kolesterolnya tinggi, ya sejenis babi. Termasuk juga makan makanan laut. Terus saya pelajari, ternyata babi itu pemakan segala. Dia makan sampah busuk, dia makan kotoran sendiri, dia makan tanah, bahkan anak yang mati pun dia makan. Itu pemakan segala. Manusia itu bukan bukan omnivora. Kita ini makhluknya nabatiwan. Sesuai dengan Kejadian 1:9. Semua tumbuh-tumbuhan yang berbiji seluruh dunia dan semua pohon yang buahnya berbiji itu makanan. Daging itu sebenarnya Tuhan, kalau kita baca Perjanjian Baru, hanyalah apabila pesta, anak bungsunya pulang, yang terhilang bapaknya potong lembu tambun. Kenapa? Karena daging itu tidak besar, ya, dan tidak membuat pencernaan dia susah. Semua di sini diajarkan, semua dokter-dokter mengajarkan, begitu orang ambil, mereka mengatakan berhenti makan daging, banyak makan serat. Dan rata-rata orang yang makan di daerah-negara yang makan serat, Apolonnya, polipnya itu tinggi sekali. Maksudnya di panjang umur Pak gitu? Enggak, polip usus, kanker usus tinggi. Di negara-negara yang tidak makan babi, ternyata tidak ada yang kena kanker usus dan polip. Karena serat itu membuat, karena kadang-kadang dia karena akhirnya gesek-gesek polip. Polip itu lama aja di precancer. Biasanya sebagai keramik, pakai gambar, harus bagus di rumah. Dan 90% dari orang yang datang ke Dr. Harvey Kellogg, penyakitnya sakit ususnya rusak 90%. Dan maka itu saya suka putar film itu tentang usus kan. Bagaimana udah kotor sehat cervix, kotor sehat payudara, kotor sehat prostat. Ya, jadi dari makanan. Pak Wilyadi sekarang sangat rajin melakukan edukasi kesehatan. Betul. Termasuk menulis buku kesehatan Pak ya. Seperti yang sudah Bapak berikan juga ke kita di acara Mewas. Pernah Bapak bilang begini, makan atau mengkonsumsi daging babi itu sebenarnya kurang sehat. Mungkin Bapak bisa begini. Saya juga kaget tiap kali Tuhan Yesus ketemu dengan babi, dengan 2000 babi, kok dimatiin babi? Ya. Dan kenapa anak terhilang dibilang kerjaannya di perusahaan babi? Kenapa omongan babi? Waktu saya baca dan kitab Yesaya, memang babi itu ya barang-barang yang menajiskan. Jadi dari sisi rohani ada, dari sisi medis juga ada. Babi binatang yang paling tebal lemaknya. Kenapa lemaknya tebal? Fungsi lemak itu apa? Lemak menampung semua zat toksik, sisa-sisa antibiotik ditempel ke lemak. Jadi kalau kita makannya jorok, muka kita juga akan jorok. Lemaknya, jerawatan dan sebagainya. Kenapa? Dikirim ke lemak yang nggak sempat dibuang. Nah, dengan lemak yang tebal itu kita tahu lah artinya apa. Saya tidak pernah katakan bahwa karena di Perjanjian Baru kan, saya tidak pernah katakan babi itu haram, nggak pernah saya. Saya hanya katakan segala satu halal, tapi bukan segala satu berguna. Jadi kalau kita lihat orang udah tahu itu nggak berguna,
kolesterol tinggi, pemakannya babi sembarangan, ya, apalagi dia juga lemaknya kolesterol tinggi dan sebagainya, lalu orang mesti makan, ya nggak apa-apa buat saya. Cuma saya tahu tergantung dia mau jaga badannya atau enggak. Tidak haram, nggak usah mau main gitu. Saya tahu karena apa? pH babi itu 0. Itu yang paling ngeri. Asal tahu aja, pH soft drink itu 4,5. Jadi kalau kita masukin soft drink ya, dalam satu bakso, satu gelas, untuk menetralisir ke tingkat 0, ke tingkat 7, angka 7 kan netral. Saya mesti masukin 10 gelas air putih, 20 gelas, 30 gelas, 40 gelas baru netral. Itu dengan pH. Bisa dibayangkan kalau pH-nya 0. Itu racun yang kita makan di kita. Rusak badan kita. Enak sih kan. Maka itu Amsal mengatakan makanan yang lezat menipu. Jadi saya mengatakan makanan itu jaga dong badan kita. Ya, masa masukin zat yang pH-nya 0. Badan kita ngamuk dong. Asam itu saudara. Badan kita rusak. Asam itu satu menurunkan daya tahan kita, mempercepat penuaan. Asam itu imun kita turun kalau makan asam. Lalu yang berikut lagi dengan makanan asidnya 0 ya, maka badan kita gampang terasa. Asid bakteri berkembang. Jadi ya udah tahu begitu kan nggak berguna dia. Yang kedua segala sesuatu halal, tapi aku tidak mau diperbudak oleh sesuatu apapun juga. Kopi boleh, itu minum kopi nggak ada masalah. Tapi jangan bilang saya kalau nggak minum kopi nggak bisa hidup. Salah itu diperbudak. Dan ya kopi itu asam, ya. Pak Rian begini, Bapak di usia menjelang 73 tahun masih tetap sehat, energi. Tiap hari ke rumah sakit Pak ya, kecuali hari Minggu ya. Iya. Apa sebenarnya tipsnya Pak? Mungkin Bapak bangun pagi apa yang dilakukan? Sarapannya apa sebenarnya? Kalau pagi-pagi kan saya biasa mimpin saat teduh ya. Kalau Zoom hari Senin Sabtu ya bikin Zoom ya. Jam 4 pagi masih terbangun. Ya, sampai jam 6. Kalau hari Sabtu sampai jam 7. Hanya mengajarkan dua bapak kami yang setahun saya. Dua bapak kami itu pelajar luas sekali. Ya. Jadi saya bergairah menyampaikan karena ini penting diketahui. Sebagai contoh ini, pada saat orang mengatakan bapak kami yang di surga, artinya apa? Artinya kita punya bapak yang di surga. Allah itu jadi bapak kita. Berarti kita ini mesti lahir baru dulu. Kita harus jadi anak Allah dulu kalau menyebut Allah itu bapak. Caranya gimana? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Itu mereka berjalan namanya. Jadi saya tanya, dia udah terima Yesus belum? Karena udah semua orang Kristen bisa doa bapak kami. Menyebut doa bapak kami bisa. Kalau dia belum jadi anak bapak, belum jadi anak Allah, gak bisa dia sebut Allah itu bapak. Yang kedua, waktu dikatakan bapak kami yang di sorga, dia punya dua bapak. Bapak jasmani di dunia, bapak roh di atas. Maka itu dia mesti lahir baru, dilahirkan oleh air dan roh, supaya dia jadi manusia rohani. Sebenarnya kuasa kita itu di rohnya. Daging itu lemah, roh penuh. Jadi orang bilang ya Tuhan itu luar biasa, kita saya lemah di daging. Salah dia itu. Berarti dia ngomong dalam daging. Dia belum lahir baru. Sebelum saya lahir baru, saya nggak bisa ngusir setan. Baru ada kuasa di mulut saya. Jadi pagi tetap saat teduh ya. Lalu saya kalau saya lagi program mau ada sesuatu yang melemah di badan saya mesti kuatkan. Kayak tadi malam saya 90 kali nih. Terus ini 90 kali ya. Terus ini 90 kali. Karena otot itu mesti dijaga. Saya Pak Mahathir Muhammad menjelang 97 tahun dia bikin podcast. Bagaimana dia jalan, dia naik sepeda, dia naik mobil, bisa menjelang 97 tahun. Dia jadi permalukan orang gereja. 60 dia udah pensiun.
60 bilang udah lansia. 90 tahun. Dia Perdana Menteri umur 94 tahun. Pintar, cerdas. Kalau soal konsumsi apa Pak? Makanan? Makanan, kalau saya badan saya udah mulai gemuk, saya makan basmati berasnya. Tapi kalau saya mau banyak kerja, saya mesti makan yang benar. Makan nasi merah, ya, karena dia bagus juga, karena nasi putih bikin banyak sakit gula. Ya, protein yang cukup, tahu tempe saya makan, ya, dan juga ya banyak vitamin lah yang diperlukan. Lalu kalau ada acara-acara pesta Batak yang konsumsi daging babi itu gimana? Kami satu keluarga. Setelah saya ngomong banyak, udah ngerti. Begitu ya. Begitu babi sedikit kan yang lain kasih. Gitu ya. Dapat gambar, saya mau kasih. Begitu Pak ya. Iya. Ya kita makan ikan, asik makan, apalagi ya ada sayur, apa. Itu Pak Yandi. Oke. Tadi kita sudah bicara kesehatan. Iya. Pak Yandi. Bapak juga pernah mendapat penghargaan sebagai tokoh nasionalis anti narkoba 2001. Iya. Dan mendapat penghargaan dari Presiden RI. Iya, jadi apa yang Bapak lihat sebenarnya dari bahaya narkoba itu sehingga Bapak juga melalui Yayasan Dolos Sarkosen melakukan rehabilitasi kepada korban-korban narkoba ini. Tahun 1900-an ya, saya menyadari kita perlu menangani orang-orang yang sakit jiwa. Ya. Lalu karena saya melihat sakit jiwa dan kerasukan setan dekat. Karena banyak pelayan-pelayan yang kerasukan setan juga sakit jiwa. Tapi kalau saya bilang pelayan kerasukan jiwa kan repot. Kerasukan setan kan bingung, sakit jiwa gitu. Saya ke rumah sakit diminta sama keluarganya. Dia kerasukan setan dikasih obat, ya nggak mempan. Saya tengking, langsung hari juga dia keluar rumah sakit, 3 keluarga bertobat. Nah, saya sama begini. Sedikit sekali orang memperhatikan begitu banyak orang sakit jiwa di atas di luar. Ternyata banyak sakit jiwa juga karena narkoba udah rusak otaknya. Nah, saya kamukin dengan sakit jiwanya pelepasan narkoba jadi satu, walaupun tempat rawatnya ada dipisah. Ya, karena kami menyadari kalau tidak ditangani dengan baik, orang sakit jiwa ini akan dibunuh orang di luar. Kan ngaco kan? Narkoba kita juga sadar. Kenapa kita penghargaan? Karena saat itu kita merawat pasien jiwa dan narkoba sudah di atas 80 tempat tidur. Sementara pusat rehabilitasi narkoba di Fatmawati cuma 40 tempat tidur. Begitu. Mereka bingung, kuat banget di Dolos. Nah, sejak itu mereka lihat ini Pak Remi kok serius. Di situ dikasih penghargaan oleh Ibu Mega. Pas mau dikasih penghargaan, Ibu Mega jadi presiden. Dia udah nggak bikin itu lagi terus. Tapi surat permintaan untuk saya diangkat ada. Iya, tapi ya hanya waktunya presiden yang mana kepikir lagi dia menjadi presiden kan. Jadwalnya berubah semua. Itu zaman Gus Dur itu Pak. Iya, itu zaman Gus Dur. Iya. Jadi ya saya menyadari bahwa dan sekarang kan baru 3 tahun lalu Pak Jokowi mengatakan bahwa Indonesia gawat darurat narkoba. Jadi sampai sekarang Bapak masih terus diminta orang untuk bicara soal bahaya narkoba ini Pak ya? Sudah banyak anak buah saya. Oh gitu. Jadi Bapak tinggal Di memberikan Jogja sudah ada kami punya perawatan. Di Batu Malang itu paling tinggi ke 100 pasien. Di Surabaya, di Makassar, cabang-cabang saya. Malah mereka sudah tim daripada BNN. Dari pengalaman Bapak, berapa persen biasanya Pak yang bisa diatasi? Bicara gitu. Kalau dalam Tuhan 100% sembuh. Siapa ya? Kalau BNN sembuh sosial. Kemudian yang pecandu-pecandu yang sekarang sudah sembuh itu, bagaimana pembinaan Bapak selanjutnya? Begini, kita menangani penanganan selain memang di luar saya kita masuk ke gereja mereka masuk ke gereja. Yang paling banyak kita layani di lapas narkoba. Tim kami itu terus main sekian tahun ini. Saking efektifnya, lapas mengatakan
yang Kristen yang mendapat apa istilahnya pembebasan bersyarat boleh keluar setelah mendapat pengajaran dari sekolah Alkitab Timotius Tulos. Ya, jadi kita bersyukur kita dipercaya. Selain rawat-rawat di tempat-tempat lain di Surabaya di mana-mana. Gitu ya. Ya. Pak Wiyandi, Bapak selama ini juga aktif di bidang kesehatan, kemudian bahaya narkoba di gereja untuk penguatan iman jemaat itu. Ya. Bapak juga 2004 dan 2009 jadi Ketua Umum Partai Damai Sejahtera. Ya. Dan sejarah mencatat PDS pernah punya praksi sendiri DPR RI. Amin. 2014 dan 2019 tidak ada lagi partai berbasis Kristen seperti PDS. Ya. Apa yang Bapak rasakan di sini? 2014 kita tidak ada di DPR RI, tapi di DPR provinsi dan kabupaten kota tetap ada. Ya, walaupun jumlahnya tidak 300-an turun, ya, tetap ada kita. Nah, yang menjadi persoalan sekarang adalah begini, membangun partai itu mesti punya penjelasan. Kenapa mesti bangun partai? Waktu zaman kami bangun partai itu 2001-2002, kami mesti menjelaskan dua hal. Kenapa mesti bangun partai? Kenapa mesti pilih PDS? Dua-duanya kita bicara. Jadi cuci otak. Banyak pendeta itu nggak mau ngurus partai. Nah, apa itu dunia gitu. Tapi setelah kita mengerti pentingnya kita punya peran di mana-mana, baru mereka tumbuh ke iya ya. Berarti nggak boleh ke tempat yang kosong. Kalau tempat yang kosong nanti yang lain yang masuk. Gitu. Jadi saya menyadari bahwa kita perlu ada di mana-mana. Di pemerintah perlu, di politik perlu, di mahkamah-mahkamah perlu. Karena itu kan kebenaran tertinggi di situ semua. Jadi saya menyadari itu perlu. Kenapa 2014 kita nggak masuk pemilu, nggak bisa ikut pemilu karena tidak mencapai target. Mencapai 2,5 target itu beratnya luar biasa. Apalagi sekarang 3% untuk di DPR RI. Katakan saja partai, saya sebut Perindo ya, kan dana tak terbatas. Kenapa tidak? Ya, nggak gampang, uang nggak segalanya. Ya, ada memang kita bersyukur Natali ya, Grace Natali. PSI. Iya, mereka baru pertama sih ya. Ya, memang mesti jangkauannya mesti jelas. Ya, karena kita nggak tahu, karena kuatnya yang di Jakarta kan. Di lain tempat masih boleh, kadang-kadang belum terjangkau. Oleh karena itu, kalau beliau mau bisa mewakili kekristenan sih, buat saya bagus sekali. Ya. Tapi ya dia mesti menjangkau juga, bukan saya anak muda, yang para senior juga. Ya, kalau nggak bisa, anak muda aja nggak bisa untuk menjangkau sekitar banyak. Karena di daerah-daerah pemimpin yang menjadi anggota dewan itu yang tua-tua, gitu ya. Jadi dia nggak bisa hanya main di anak muda. Itu saran saya. Kalau yang lain-lain berat. 2014 tidak ada partai berbasis Kristiani, Ya. juga pemilu 2019 Pak. Ya. Kemudian Bapak sekarang sudah Ketua Dewan Penasehat PDS Ya. Baruan Pak ya. Ya. Lalu apa harapan Bapak untuk 2024 ini kepada katakanlah politisi-politisi Kristen dari parpol-parpol berbasis Kristen? Kalau untuk ke DPR RI berat. Kemarin Perindo dengan PSI digabung aja nggak sampai 3%. Ya. Bayangin tuh. Kan 1, sekian, satu lagi ya, 2 juga ya ada. Ya, pokoknya berat lah. Ya, jadi kalau partai baru nggak ada harapan. Kita doakan PSI bisa nembus 3%. Tapi strategi mesti dulu kan. Kalau dari yang sekarang ini
paling untuk provinsi, kabupaten, kota. Bisa ya. Bisa. Kemudian Pak Ruyandi, kami dengar juga Bapak ditawari banyak parpol besar juga katanya untuk ikut bergabung. Kenapa Bapak nggak mau? Loh, kita kan punya visi. Dari dulu kan saya sudah diminta masuk ke partai ini. Mereka kan terus suara. Waktu mereka menawari itu, Bapak dijanjikan apa waktu itu? Boleh tahu? Enggak dijanjikan apa-apa, cuma itu Pak, masuk nggak usah. Karena buat saya, apa gunanya saya masuk di situ kalau hidup bukan karena satu tujuan. Saya kan mau masuk dengan satu tujuan yang jelas. Kita kan bergerak karena visi. Kalau hanya sekedar cari kedudukan, nggak apa-apa. Saya dari dulu kan masuk, saya nggak mau jadi anggota dewan kan. Karena saya tahu sibuknya di situ, saya punya program-program lain membesarkan partai kok. Yang kedua, karena terus suara saya naik. Dan di Jakarta saya dapat suara DPR RI. Tapi thresholdnya nggak nyampe, saya Indonesia. Iya. Jadi kalau saya pindah ke provinsi saya masuk. Tapi yang lucu kan, ketua partai masuk di provinsi. Kemudian Pak Ruyandi begini, 2004 kami masih ingat Bapak belum pernah masuk dalam polling bakal capres RI. Iya. Mungkin Bapak masih ingat ya. Betul. Bahkan barangkali Bapak satu-satunya dari pimpinan Parpol Kristen yang waktu itu disebut sebagai bakal calon presiden RI. Kita kaitkan dengan sekarang ini kan sudah mulai muncul calon-calon presiden RI untuk 2024. Bapak sendiri sepertinya mengharapkan presiden yang bagaimana dibutuhkan Indonesia saat ini. Kalau Pak Jokowi kan tidak bisa lagi melanjutkan 3 periode. Iya. Buat saya sih yang nasionalis, Pancasilais, itu aja. Nggak ada pilihan lain. Bapak bisa menyebut nama figur yang muncul saat ini? Kalau yang Pancasilais yang benar-benar tegas, tidak boleh ada tidak boleh ada di sekolah-sekolah di mana-mana nggak boleh ada yang radikal, ya Ganjar Pranowo. Dia buktikan rapat-rapat. Yang lain kurang jelas. Yang lain ya karena mungkin belum ada posisi ya. Tapi nggak kelihatan ngomongnya. Kalau dia kan jelas di mana-mana. Lalu kalau yang kedua yang cukup bagus mengurus Indonesia khusus BUMN ya Erick Thohir. Ya, dia juga nasionalis, dia juga anti radikalisme. Mereka berdua sih, yang satu punya uang, yang satu punya pengaruh. Kalau ada juga yang disebut Andika ya. Andika Perkasa Panglima TNI. Iya, cuman ya bisa aja, cuman pengalamannya kan cuma 1 tahun di Mabes. Pak Ruyandi yang terakhir. Ya. Bapak kan 10 tahun pernah memimpin Partai Damai Sejahtera. Ya. Dan pernah eksis di panggung politik Indonesia. Ya. Apa harapan Bapak kepada para politisi Kristen yang barangkali saat ini juga berjuang untuk menghadapi pemilu 2024? Ya. Kalau lihat keadaan sekarang dari dekatnya, saya bilang DPR RI realistis aja deh. Nggak susah ada masuk ke DPR RI dengan 3%. Jadi kalau dinaikin lagi 3%. Kita dulu waktu pertama hanya 1 PNDS doang yang bisa. Kedua udah banyak kali partai-partai pecah. Susah jadi. Ya kalau kabupaten kota, provinsi masih ada. Ya nggak apa-apa masuk kabupaten kota provinsi. Tapi ya kalau hanya buat sekedar kedudukan sih ya. Maunya kita langsung kan di atas. Dan ini kerja keras sih. Menurut partai itu buat kita ngomong doang. Bagi visi kemana-mana. Saya dulu bagi visi kemana-mana loh.
Sampai mereka terbuka dan mereka minta dana. Tapi bekas-bekas partai yang lain gabung minta duit. Saya bilang masalah kapan dulu. Kita hanya menyediakan uang 2 miliar untuk meloloskan PDS, Pak. PDS. Sekarang ada partai hanya untuk beli kantor aja 30 miliar. Jadi mujizat saja sebenarnya kalau PDS dulu bisa eksis sampai 2 kali pemilu, Pak. Iya, pertolongan Tuhan. Karena seluruh jaringan doa nasional mendukung kita. Kita didoain mereka. Cuma satu-satunya kan nggak ada lain. Ya, surga mendukung, di bawah mendukung. Terima kasih Pak Royandi. Perbincangan kita pada hari ini. Para sahabat Narwastu, itulah perbincangan kami dengan tokoh senior kita Pak Ruyan Duta Soid, seorang dokter, seorang pimpinan gereja, seorang pakar kesehatan, juga orang yang banyak selama ini menangani korban-korban narkoba, dan juga seorang tokoh yang pernah tampil di panggung politik melalui Partai Damai Sejahtera. Kiranya perbincangan kita ini bermanfaat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami juga menyampaikan kepada para sahabat Narwastu, tetap jaga kesehatan. Kiranya Bapak Ibu dan keluarga selalu sehat. Akhirnya kami undur diri. Kami sampaikan salam sehat, salam kasih Narwastu, dan Tuhan memberkati kita semua dan memberkati Indonesia. Shalom. Shalom.